Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali bertemu di channel Ahmad Wijaya yang saya singkat Awi Limbung. Di channel ini kita hanya berbagi atau sharing bersama, terutama kepada saudara-saudariku seprofesi sebagai keseharian kita adalah sebagai PNS. Dalam hal ini kebetulan saya sebagai guru, tapi tidak apa-apa kita sharing dengan PNS yang lain dengan profesi yang berbeda. Kita sebagai PNS tentunya kita berpikir bersama bahwa PNS itu ada waktu tertentu. Kita sebagai guru panjang umur pada usia 60 tahun pasti berhenti, atau dengan kata lain dipensiunkan oleh negara. Kalau pegawai lain mungkin di bawah 50 tahun, seperti misalnya pegawai kantoran di dinas-dinas kabupaten atau di provinsi. Kalau dia sebagai angkatan atau kepolisian tentunya juga punya waktu tertentu, dengan usia tertentu dia harus pensiun. Ini harus kita sepakati bersama bahwa profesi kita ini sebagai abdi negara, suatu saat negara akan memberhentikan kita dengan pensiun, tapi tentunya masih menerima nafkah atau gaji pensiun. Yang sering terbenak di hati saya, yang sering terpikir di hati saya, sehingga kenapa saya mencoba membuka usaha seperti ini, walaupun kecil, karena inilah yang mampu saya lakukan. Artinya yang tentu saya kelola, sehingga saya membina usaha ini sudah kurang lebih 10 tahun lamanya. Di awal ini kita hanya sharing dulu bagaimana sehingga timbul pemikiran saya untuk membangun suatu usaha atau membangun suatu sumber penghasilan di luar gaji sebagai PNS. Mula-mulanya saya berpikir, syukur alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang guru, yang mana menjadi seorang guru itu tentu mempunyai gaji yang bisa digunakan untuk hidup. Tapi yang ada di benak saya, suatu saat saya akan berhenti. Tentunya artinya kalau panjang umur suatu saat akan pensiun. Tentu profesi saya ini tidak bisa saya alihkan ke anak saya, kecuali anak saya belajar sekolah yang tinggi, kemudian suatu saat, suatu waktu dia sudah mapan pendidikannya dengan tingkat tertentu, apakah dia tamat SMA atau jadi sarjana, sehingga dia bekerja juga di suatu tempat. Tapi yang ada di pikiran saya, bagaimana kalau dia tidak bisa bekerja di suatu tempat, lalu dia mau kerja di mana? Seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak orang susah mencari pekerjaan. Mau melamar bekerja di suatu tempat, sampai di sana pimpinannya mengatakan tidak menerima lagi pegawai. Sampai di sana okelah dia diterima bekerja, tapi terkadang apa yang dia kerjakan tidak sesuai
lagi dengan keinginannya, akhirnya yang terjadi tidak mendapat pekerjaan atau tidak mendapatkan tempat di mana dia bisa bekerja, atau dia bekerja tapi tidak betah dengan pekerjaannya, dengan pemikiran tertentu akhirnya juga dia akan berhenti. Itulah yang mendasari pemikiran saya, kenapa saya membuat suatu usaha, membuat toko. Kenapa? Karena saya berpikir suatu saat nanti saya akan pensiun. Dan kalau sudah pensiun, bukan berarti kita harus tidur, kita harus berhenti bekerja. Bukan seperti itu. Kita ini manusia, selagi masih ada nafas, selagi masih ada tenaga, kita harus syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Tetap kita bekerja seperti biasa, sesuai dengan kemampuan dan tenaga yang masih ada. Dengan niat kita, hasil dari apa yang kita kerjakan itu bisa membantu kita dan keluarga kita, bisa membantu orang lain, ataukah bisa membantu dalam kegiatan-kegiatan sosial nantinya. Itulah yang memotivasi saya untuk membuka suatu toko. Ya, mohon maaf dulu, ada pembeli yang mau dilayani. Saya hentikan dulu sebentar ya. Tidak. Sebagai kami sini. Asal tak kita masak. Saya goreng. 3.000, 2,5, 5,5, 4,5. Sekarang kita bisa. Hah? Mau roti kan? Roti. Saya rekam saya. Roti. Roti. Riko. Ah, Apa lagi? roti mah. Bayar besar. Oke, thank you. Ini mau. Nah. Itu mau. Roti ya. Saya masuk di sini. Ya, itulah pemirsa, sedikit kita berhenti berbincang karena ada pembeli yang datang yang harus kita layani. Sedikit masih ada waktu ya. Jadi perbincangan kita, sharing kita ini akan berlanjut secara terus menerus. Jadi kita nyambung kembali apa yang kita bicarakan tadi. Jadi disitulah berkembang pemikiran saya. Akhirnya dengan modal kecil pada waktu itu 10 tahun yang lalu, dengan menggunakan ruangan bukan yang ada sekarang ini. Dulu masih kecil, ukurannya 3x3. Pada waktu itu dengan modal 2.500.000 saya buka toko. Adapun barang yang kami jual itu dari satu item barang, dari satu jenis barang itu maksimal hanya tiga buah. Misalnya beli susu bendera kaleng itu hanya 3, jual yang lainnya 3. Pokoknya pada waktu itu belanja pertama saya hanya bermodalkan 2.500.000, itu 10 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya masih bisa ingat, pembeli pada waktu pertama buka toko itu saya catat betul itu hari, hanya mendapatkan Rp175.000. 175.000
Ya dari pendapatan kotor itu 175.000 rupiah, saya hitung-hitung dari barang yang terjual, itu bisa mendapatkan keuntungan untuk hari sekitar 10.000 rupiah. Oke, saya layani dulu pembeli. Susu. Susu apa tuh? Ultra yang biasanya. Yang dingin? Ini biasa yang Yang biasa. ini lanjut semua. Berapa ini tadi? 3. Siapa itu? Kasih. Siapa itu? Mana piranha pergi roti sih. Iya, Jina. Ini sebagian dalam gue sama ada balik sama Iya, tahu. orang kalau nolak. Lo tahu aja, gue kan baca. Tamat ini. Lepas. Serbatan makku. Iya. Saya itu nenek. Ya mami, ini pulang. Bayar nih mami. Saya itu nenek. Kado nih pas kawin. Kawin. Ternyata orang minum susu, kopi. Mana piranha Pak. Apa? Telur sama roti. Telur berapa? Nah, Eh, nah, setengah rak. Dadah. saya masih nggak ada. Karena dicatat yang 5.000. Merica 5.000. Balik dia apa namanya? Jadi bapak langsung jadi parantah. Mata sapi. Yo, Pak. Kita aja dulu bumbu nak. Berapa sebelum 15? Setengah rak. Setengah rak jalan. 15 biji. Udah? 21. 15 biji 21.000. 15.000 juga jalan. 9.000. 9 biji. Berarti 15.000. 15.000 tambah 5.000 20. Ikut tak 5.000. Saya kan minta juga. Yuk. Iya, guys, kenapa darah suman? Oh, saya pasti. Kalau dia kayak gitu, Tina. Saya pakai banyak Tina sih. Oh, nah, kakak itu kembali deh. Ya, kembali kita bincang. Nah, itulah tadi pemirsa, teman saudara yang kita Ya, lihat. apa tuh? Bikin perintah. Kenapa kok? Satu. Untuk Video dengan itu. Ini dia. Bambang apa? Ini naikin kereta ini. Bisa. Apa berarti ada? Nah, berapa? Siap. Siap. Jadi Jadi maaf teman saudara, itulah
kegiatan saya pagi-pagi begitu melayani pembeli. Jadi kembali lagi, toko ini memang cepat dibuka, jam 6.30 sudah dibuka. Jadi syukur alhamdulillah, kita lihat bersama pembeli sudah mulai berdatangan. Tentunya ya yang namanya pembeli tentu membawa keuntungan setiap barang yang dibeli. Nah, kembali kita bincang bersama. Jadi awal mulainya itu untungnya cuma sedikit, kurang lebih 20.000. Seiring dengan perjalanan waktu, setiap hari, setiap minggu barang bertambah. Jadi kita lihat, jadi awal mulanya itu dalam membangun suatu usaha tidak perlu terlalu besar. Barang-barang juga tidak perlu kita terlalu berpikir barang apa yang harus dijual. Kita lihat saja dulu keseharian apa yang menjadi kebutuhan kita. Minimal kebutuhan pribadi dulu, karena itu juga yang menjadi kebutuhan orang lain. Jadi itu saja dulu yang kita jual. Misalnya sabun mandi, Pepsodent, hand body, gula pasir, gula merah, bumbu-bumbu dapur, pokoknya apa yang menjadi kebutuhan kita pribadi, tentunya saya kira sama, itu juga yang menjadi kebutuhan orang lain. Istilahnya yang kita jual sembako lah, minyak goreng, ditambah dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya, dan minuman-minuman dan kue-kue yang lainnya. Seiring dengan waktu yang berjalan, item barang yang dijual, jenis barang yang dijual semakin banyak, karena kita pelajari, oh kalau ada orang butuh ini kita catat, setelah itu kita pergi cari di toko yang besar, di grosiran, kita beli, kemudian kita bawa ke toko. Begitu terusnya sampai berkembang. Alhamdulillah, pendek cerita, omset saya dalam satu hari itu ya sudah bisa mencapai pembelian kotor dari penjualan barang itu sudah bisa mencapai sampai, kalau dirata-ratakan di atas 5 jutaan dalam satu hari, bahkan bisa mencapai sampai 10 juta dalam satu hari. Tentunya keuntungan dalam satu hari alhamdulillah juga semakin meningkat. Kalau dirata-ratakan keuntungan yang sekarang per hari ini itu sudah bisa dapat dalam satu hari bersih, sudah dikeluarkan biaya-biaya lainnya, biaya operasional lainnya, itu sudah bisa mendapatkan sekitar 200.000 satu hari. Hitung-hitung ya lumayan. Keuntungan bersih dalam satu bulan sekarang sudah bisa mendapatkan 5 juta rupiah dalam satu bulan. Itu sudah dikeluarkan gaji pegawai, bayar listrik, dan biaya-biaya lainnya. Bersihnya dalam satu bulan di toko ini sudah bisa mendapatkan keuntungan 5 juta rupiah per bulan. Lumayan untuk bisa menambah pendapatan di luar gaji sebagai PNS. Saya kira sekian dulu bincang-bincang kita, sharing kita pada pagi ini. Insya Allah di hari-hari yang lain kita akan bincang lagi tentang bagaimana membangun suatu usaha. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah usaha yang kecil, yang sederhana, tapi bisa menghasilkan setiap saat, setiap hari. Jadi yang kita pikirkan di sini, yang kita sharing bicarakan di sini bukan usaha yang menggunakan modal sampai ratusan juta, yang berpenghasilan sampai puluhan juta, bukan ya. Jadi kita di sini sharing dengan membuka usaha-usaha kecil sehingga menghasilkan pendapatan yang walaupun kecil tapi ada di luar kita sebagai PNS. Jadi kita saling memotivasi bagaimana membangun suatu usaha untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk hari-hari yang akan datang apabila utamanya yang seprofesi saya sebagai PNS, suatu saat kalau kita sudah pensiun tentunya masih bisa bekerja seperti biasa, akhirnya
masih bisa berpenghasilan. Saya kira demikian bincang kita pada pagi ini. Saya tutup dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.